Ya, pada tujuannya puasa itu sendiri kan lebih banyak ke spiritual ya. Ya kita di situ harus mampu merasakan bagaimana orang dalam keadaan kondisi perih, nggak bisa beli makanan. Nah itu supaya kita tuh mentalnya lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MMH, berjumpa lagi bersama saya Sri Kenanga Apilaski di podcast Rumah Sakit Mitra Mulia Husada, spesial edisi Ramadan Mulia. Kali ini tentunya seperti biasa tidak akan sendirian. Tapi sebelum lanjut aku mau tanya dulu nih, gimana sih kabar-kabar Sobat MMH sudah menjalani ibadah puasa beberapa hari ini? Makin kuat? Makin sehat dong harusnya ya, biar kalian juga fokus beribadah untuk mendapatkan keberkahan dari Sang Maha Kuasa. Nah, udah nonton berapa tema ataupun podcast dari Rumah Sakit Mitra Mulia Husada? Sudah berapa banyak informasi yang kalian dapatkan? Nah, kali ini aku bakal tambahin lagi informasi kalian terkait kesehatan, khusus nih buat teman-teman, untuk sobat-sobat yang punya penderita penyakit GERD, asam lambung yang didominasi sama ciwi-ciwi yang suka overthinking ya. Tapi bercanda deh, kita bakal ngulik-ngulik lagi nih ya kepada sang ahlinya. Kira-kira kalau misalkan yang GERD ini bakal aman gak sih berpuasa di bulan suci Ramadan? Kalau kita sudah bersama kita di sini, Dokter Cecep. Halo dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya dokter? Baik. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Deg-degan gak sih dok? Kok aku ngobrol sama dokter malah jadi deg-degan ya? Deg-degan biasanya pasiennya yang mau deg-degan kalau ketemu aku. Kenapa ya, dok? Galak dok? Galak katanya. Gitu. Oke, kita bahas ya dok ya, sesuai dengan tema penyakit GERD ini. Sebenarnya aku masih bingung sih dok, antara GERD dan asam lambung itu bedanya apa? Karena kita kadang suka bilang, gue asam lambung, aku GERD. Orang-orang mendefinisikan bahwa asam lambung itu level bawah, GERD itu udah level atas. Bener nggak sih dok? Coba. Sebetulnya asam lambung itu istilah awam. Sedangkan GERD istilah medis ya, dokter dulu ya. Sebetulnya ya sekitar asam lambung itu, karena secara definisi GERD itu adalah asam lambung yang biasanya di dalam lambung naik ke tenggorokan. Gitu. Ya. Tenggorokan. Kenapa naik? Itu macam-macam sebabnya. Bisa oleh karena memang di sini kan ada pintu kunci ini, sphincter esophagus bawah. Nah itu kan otot. Itu ada yang secara bawaan dia terbuka terus gitu. Yang disebut ada kondisi yang disebut hiatal hernia. Jadi lambungnya brojol ke sini. Karena gara kuncinya hilang ya dok? Karena ototnya lemah. Ototnya lemah. Sini, gitu. Okay. Yang keduanya oleh karena produksi asam lambung yang berlebih. Gitu, sehingga naik ke atas. Berarti sebenarnya asam lambung dan GERD itu masih satu wilayah lah, satu daerah ya. Berarti masih sama ya dok ya? Satu kondisi, istilah berbeda. Oke, gitu. Nah ini kan kita lagi membahas di bulan suci Ramadan. Untuk penderita GERD itu aman gak sih dok untuk berpuasa? Aman, cuman kita harus menyesuaikan pola makan kita dengan GERD tadi. Yaitu diutamakan makannya waktu sahur itu jangan terlalu banyak yang berlemak, banyak yang berserat. Kemudian jangan makan yang spicy, terlalu banyak berbumbu, begitu saja. Merokok dihindari, kopi dihindari. Oke, nih dok, kalau misalkan aku lihat nih ya, banyak banget presentasi yang membicarakan bahwa memang GERD ini penderitanya lebih banyak didominasi sama wanita. Kenapa sih dok itu dok, bisa dijelaskan nggak? Kenapa cowok-cowok tuh jarang banget sih bilang, aduh akunya kena asam lambung? Ya mungkin itu tadi faktor stres yang lebih banyak dan kejadiannya pada wanita oleh karena memang masalah fluktuasi hormonal dari wanita, estrogen, progesteron yang secara fluktuatif.
Kan kita mengenal juga kalau perempuan ada yang disebut premenstrual syndrome ya kan, Oh iya, stres betul. ya gitu. Itu ya perempuan kadang suka dipikirin Iya. kejauhan gitu loh, yang seharusnya udah stop sini aja masih aja sampai akhir-akhir gitu ya dok. Ya namanya begitu, diciptakannya oleh Tuhan begitu ya. Oke dok, balik lagi nih kita ke pembahasan GERD-nya ya. Kalau penderita penyakit GERD ini kan memang ada obat yang harus dikonsumsi gitu dok ya. Kemudian ada nggak sih yang harus disesuaikan dari dosis obat yang harus kita konsumsi selama bulan puasa? Ada nggak dok? Ya sebetulnya waktu pemberiannya kan kita punya kesempatan untuk memakan obat itu 2 kali ya, sahur dan buka puasa. Jadi gitu aja 2 kali makannya. Jadi mengikuti ya. penyesuaiannya Itu seperti aja. apa gitu ya dok ya. Kemudian nih saat kita Cuman mungkin PPI atau obat anti asam lambungnya itu diberikan pada waktu sahur yang akan mengalami panjang seharian ya, asam lambungnya ditekan produksinya. Oke. Ya. Kalaupun misal nanti saat kita menjalankan ibadah puasa tuh dari subuh sampai nanti sore waktu berbuka, tiba-tiba kambuh, itu gimana dok penanganan pertamanya? Kalau itu mah ya mungkin sesuai dengan anjuran Nabi, tekan aja pakai bantal gitu. Tetapi kalau nggak kuat juga Ya ya udah batalin ya dok ya. mokel. Kalau nggak kuat ya mokel tuh guys ya. Jadi anjuran pertama dari dokter, kalau misalkan ngerasa udah nggak kuat gitu ya, ngerasa nih bakal mual nih, ditahan dulu ya, Tahan dulu. pakai bantal. Tapi kalau misalkan memang nggak kuat, apa dok? Mokel. Buka puasa. Luar biasa Tapi itu dok. kan apa namanya tergantung dari niat gitu. Iya. Makanya nawaitunya itu yang harus kuat. Nah betul tuh dok. Ya, Ada kalau- juga kali ya Ya. dok, sobat-sobat ini yang bilang mereka tuh mengatur sendiri jadwal puasanya. Yang dimana kan kita kalau berpuasa 1 bulan full ya dok, tapi ada yang mengatur jadwalnya nih dok. Pernah dengar gak dok? Jadi 2 Iyalah. hari puasa, Yang nggak 1 hari benar enggak. juga ya. Pada tujuannya puasa itu sendiri kan lebih banyak ke spiritual ya. Mm-mm. Ya kita di situ harus mampu merasakan bagaimana orang dalam keadaan kondisi perih, nggak bisa beli makanan. Nah itu supaya kita tuh mentalnya lebih kuat. Ya, makanya niatnya harus kuat. Jadi gitu, bisa sebisa-bisanya mah tahan lah ya. Toh kita sudah memberikan obat anti asam lambung itu waktu pagi sahurnya gitu. Dok, dokter setuju nggak sih kalau misalkan ada statement yang mengeluarkan puasa itu dapat memperburuk GERD dalam waktu jangka panjang? Enggak lah, malah justru terbalik ya. Oh iya dok? Oh, ada yang lebih enak kok, saya kalau puasa jadi enak dok. Iyalah, nggak ada beban pencernaan ya kan. Gitu. Justru malah lebih bagus kalau untuk melakukan ibadah puasa ya dok ya? Iya, puasa lah. Tapi tergantung lah. Kalau niatnya nggak ada, nggak susah tuh ya. Oke, kalau untuk pola makan, adakah perubahan yang harus kita lakukan selama Nah. menjalankan ibadah puasa dok? Biar untuk mengantisipasi kambuhnya GERD itu. Ya tadi hindari ya pertama-tama makan yang terlalu banyak ya kan. Itu kan menyebabkan jadi tekanan dalam lambung tinggi, asam lambung naik Betul. ya. Kemudian kalau udah makan jangan langsung lesehan, senderan atau tidur, minimal 2 jam lah dulu ya, baru bisa berbaring gitu. Oke. Selain kita tuh kan kalau lagi bulan puasa menjalankan ibadah puasa itu kan memang diwajibkan untuk tetap produktif ya dok ya. Tapi kalau dari dokter Cecep sendiri, adakah anjuran olahraga yang bisa dilakukan sobat-sobat MMH yang mengalami atau yang menderita penyakit GERD? Ada nggak dok? Ya, lakukan olahraga yang sifatnya nilai aerobiknya tinggi tetapi tidak endurance ya, yang menghabiskan kalori banyak. Contohnya? Contohnya ya jalan kaki, jalan sehat ya, itu aja dulu. Oke. Senam-senam ringan. Ya. Jangan maintenance. Itu mah nyari penyakit sendiri ya dok namanya ya. Iya. Udah tahu kita kurang asupan, maintenance yang kurang ya. Iya. Kecuali balik lagi ke niatnya sobat. Kalau kata dokter Cecep, mau gimana pun kalian sakitnya, kalau niatnya memang mau berpuasa Iya. pasti dilancarkan. Justru dari situ kan latihan. Kita merasakan bagaimana sakitnya orang yang tidak menemukan makanan kan di situ. Ya, menahan nafsu. Iya. Ya, ada kesakitan secara fisik tetapi akan meningkatkan
kekuatan spiritual. Itu lebih bagus ya. Stres-stres akan hilang karena kita melakukan secara ikhlas. Betul. Itu ibadah kita. Setuju banget sama Dokter Cecep. Nah, aku tuh pernah dengar juga bahwa salah satu pemicu untuk kambuhnya GERD itu adalah pola pikir, Dok, yang stres berlebihan. Benar nggak sih, Dok? Iya Bisa lah. kembali ya. Iya, stres berhubungan dengan produksi asam lambung kan. Oke, gimana cara kita untuk mengelola stres biar selama bulan puasa tuh aman-aman aja gitu, Dok? Nah, gitu. Kalau anjuran Nabi ya memang kalau siang itu tidur aja, nggak ketemu stres ya. Kan kebanyakan kan wanita-wanita yang banyak stres. Iya. Udah nunggu masak sore ya tidur aja, beres nyuci gitu ya. Tapi saya setuju sama Dokter Cecep, betul. Bahkan ya sobat, kalian pernah dengar kan bahwa tidur siang itu justru jadi ibadah kalau di bulan puasa. Gitu. Tidur aja, udahlah. Saya nggak mikir apa-apa, mikirin mau lebaran tambah stres. Aduh ini gimana? Betul. Untuk nanti buka puasa nih duit cuma 50.000, jajanan kurang ya kan? Kayak itu ya, tidur aja udah. Tuh ya tipsnya ya untuk mengelola stres. Jadi buat teman-teman nih yang punya penderita GERD, kalau misalkan kalian tiba-tiba kepikiran sesuatu, ya udah bawa tidur aja ya, Dok. Tidur aja. Tidurnya bisa dapat pahala juga, karena tidur siang pas lagi bulan Ramadan itu salah satu ibadah gitu ya, Dok. Nah, Dok, kalau misalkan untuk penderita GERD kan mereka suka bilang sakit atau nyeri di bagian dada. Itu sebenarnya berbahaya nggak sih, Dok? Atau sebenarnya itu adalah gejala normal? Ya sebetulnya nyeri dada itu merupakan bagian simptom gejala dari yang GERD itu dikatakan GERD itu. Tetapi mesti waspada juga nyeri dada di situ karena bisa juga dari unsur jantung ya. Mungkin pola nyeri dadanya berbeda. Kalau jantung itu seperti ditekan berat dan bertambah berat ketika kita melakukan aktivitas. Kalau GERD itu seperti panas terbakar, masa ditusuk-tusuk gitu, beda ya. Tuh, jadi sobat udah tahu ya perbedaan kalau misalkan nyeri di dada itu antara memang dia GERD atau penyakit jantung, betul ya, Dok ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Cecep, rasa sakitnya pun berbeda gitu. Jadi nanti kalian bisa mengantisipasi atau mewaspadai sendiri ya di rumah karena udah dapat informasinya. Terus ya, Dok, kita tuh kalau misalkan yang penderita GERD pas begitu buka puasa, kadang suka ngerasa kaget. Tiba-tiba dikasih makanan malah mual, terus muntah. Itu gimana cara antisipasinya, Dok? Itu pasti, karena tadinya lambung dalam keadaan tidur, tiba-tiba dikasih beban yang banyak gitu. Jadi kan sesuai dengan anjuran dari agama kita, kalau buka puasa tuh minum dulu, makan dulu dengan yang manis, sholat baru makan, ya kan gitu. Jangan langsung makblek. Ya mesin giling padi aja kalau dimasukin satu karung kaget ya, tadi kaget berhenti itu ya, langsung gastroparesis ya gitu. Oke, Dok, untuk penanganan lainnya ya, kali ini dengan obat apa yang paling efektif untuk meredakan gejala GERD saat berpuasa yang bisa dikonsumsinya tuh di malam hari, Dok, untuk mengantisipasi? Ya yang penting sih yang utama tuh pada waktu sahur itu ya berikan obat-obat yang bisa menurunkan produksi asam lambung jangka panjang, biasanya dari golongan PPI, proton pump inhibitor. Jadi produksinya itu ditekan selama siang hari itu. Ya, saya nih kalau sahur makan lansoprazol 1 biji udah. Serius loh? Iya. Balik lagi ke niat ya. Iya. Lansoprazol tenang aja sampai sore, paling dekat ujung-ujung agak kerasa nyut-nyut gitu kan. Oke, gimana Sobat MMH? Sudah banyak banget informasi, bahkan yang tadinya aku nggak tahu cara-cara untuk mengatasi sesimpel itu ternyata ya, Dok ya. Kalau kita lagi tiba-tiba kambuh GERD-nya di bulan puasa itu penanganannya tidak perlu panik sih, lebih utama ya, Dok. Nah, sebelum kita tutup deh, Dokter, boleh kali ya dikasih pesan ataupun anjuran-anjuran atau himbauan kepada masyarakat atau sobat-sobat MMH yang menderita penyakit GERD tapi tetap mau berpuasa 1 bulan full Ramadan. Boleh, Dokter Cecep, silakan. Ya, beginilah para pemirsa, ya saya memberikan suatu kata kunci. Sebetulnya kalau puasa itu adalah ibadah dengan niat yang baik supaya kita kuat menghadapinya. Tujuannya lah melatih diri untuk supaya kuat.
kita dibantu dengan merubah pola pikir dan pola kehidupan sehari-hari dan pola makan. Ya, gimana menghindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan terjadinya GERD tadi. Itu saja. Oke, terima kasih Dr. Cecep atas informasi yang sangat luar biasa dibagikan ke sobat-sobat MMH, dan kalian harus nonton ini ya. Kalau misalkan udah full nonton, aku yakin kalian bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih banyak. Kalau gitu, kalian jangan kemana-mana karena masih banyak lagi podcast-podcast yang akan tayang di Ramadan Mulia terkhusus untuk sobat-sobat MMH, untuk kalian lebih semangat dan fokus beribadah di bulan suci Ramadan. Kalau begitu, saya Kenanga Apilaski mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai dengan akhir. Terima kasih juga Dr. Cecep. Sampai jumpa di podcast Ramadan Mulia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.